Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Bayangkan guys, sebuah keluarga yang dari luar nih tampaknya sempurna, dimana seringkali terlihat ceria, menyimpan kegelapan yang mengintai. Ada sebuah rahasia yang disimpan rapat-rapat yang siap untuk menghancurkan segalanya. Inilah kisah Peter Keller, seorang ayah yang terjebak dalam pikiran kelam yang selama 8 tahun merencanakan pembunuhan sambil mendokumentasikannya lewat rekaman video. Apa yang mendorong seorang ayah untuk melakukan tindakan kejam terhadap keluarganya sendiri? My husband's great. He really is. He's very respectful to me. He spoils me. He takes care of me. Hai, gua Andre dari Calon Sarjana, dan inilah kasus Peter Keller dan obsesi gilanya yang bakalan kita kupas tuntas hari ini. By the way, kalau kalian suka dengan tipe video seperti ini, jangan lupa kasih like, share, dan juga subscribe-nya ya. Peter Keller adalah seorang pria berusia 41 tahun di mana dikenal sebagai orang yang pendiam dan tertutup. Meski begitu, nggak ada yang mencurigakan nih guys dari sikapnya ini. Orang-orang hanya nganggep kalau dia tuh ya orang yang pemalu. Istrinya si Lynette adalah sosok yang berbeda. Ia lebih mudah bergaul dan disukai banyak orang. Lynette juga punya hobi guys, bikin kerajinan tangan, terutama scrapbook gitu. Dia ini bahkan nyoba buat bangun bisnis kecil dari hobinya ini dengan ngejual hasil karyanya itu di pasar lokal dan toko online. Dan ini semua bukan hanya karena senang berkreasi ya, tapi dirinya juga pengen bantu keuangan keluarga. Beberapa waktu lalu dia mengalami cedera di tempat kerjanya tuh yang ngebuatnya gak bisa bekerja seperti dulu. Meski mengalami rasa sakit yang terus-menerus, Lynette tetap berusaha untuk positif dan berkontribusi untuk keluarganya. Keluarga Keller juga memiliki seorang putri nih guys yang bernama Kaylin yang berusia 18 tahun. Saat Kaylin ini lulus SMA, kita bisa melihat perbedaan karakter antara Peter dan juga Lynette. Peter cenderung diam saat merekam video kelulusan Kaylin, sementara si Lynette penuh semangat tuh dan juga antusias, dimana ngebuat suasana pun lebih ceria. Keluarga ini punya kebiasaan unik juga nih guys untuk merekam banyak momen dalam hidup mereka. Peter suka bikin vlog, sementara Lynette suka merekam perjalanan scrapbooknya. Nah, meskipun menghadapi tantangan hidup, terutama dengan kondisi kesehatan Lynette, mereka tetap berusaha untuk bersyukur dan menikmati hidup bersama. Setidaknya, itu yang dilihat banyak orang di sekitarnya. Yeah, it was just great. You know, he's such a nice guy and I don't know. Just a really nice guy. Then 3 months later, he started talking to me about marriage. And I was like, dude, I told you I don't want to get married. Stop pressuring me. We've only officially been together for 3 months. He actually started within a month. And I was just like, no, you gotta stop. So finally, a little over 3 months, he asked me to marry him. And I was like, I don't know. I don't see my ring. You know? So we went to JCPenney's. He was working at the gas station. Couldn't afford much. I picked up my ring and got into this is just crazy. Went back to his car. He had an orange V dub and bug. Then he got the ring out of the bag and out of the box, and he grabbed my hand and said, "Will you marry me?" I started laughing. I was like, "Are you kidding me? You're asking me in the car?" Semuanya tampak normal kan? Namun sayangnya guys, di balik kehidupan yang tampak biasa ini, Peter mulai merasakan ketidakpuasan yang mendalam terhadap kehidupannya. By the way, video-video yang kalian lihat tadi itu diuploadnya oleh sebuah tim di YouTube bernama Explore With Us yang sering banget guys nge-upload tentang dokumenter kejahatan gitu ya. Gue gak yakin sih gimana mereka bisa dapat rekamannya, tapi mungkin dari FOIA request gitu kali di Amerika sana. Soalnya mereka ini satu-satunya yang gue lihat punya rekamannya, dan video-video tadi juga gue percaya nggak di-upload ke YouTube. Pokoknya kayak semacam buat kenang-kenangan pribadi aja gitu guys. Dan gue yakin juga kalau sampai di-upload nih ke YouTube, pasti bakal di-take down juga sih. Nah, ternyata Peter ini punya sisi yang tidak diketahui oleh keluarganya. Dia sering merekam dirinya sendiri di tengah hutan dan ngomong tentang rencana-rencana yang aneh. Dalam rekaman ini, kita hanya bisa melihat wajahnya dengan latar belakang pepohonan tanpa bisa menebak di mana tepatnya dia berada. Dalam salah satu videonya, Peter bahkan terlihat bingung guys untuk memilih kata-kata yang tepat tuh. Dia awalnya ngomong aku, tapi kemudian mengubahnya menjadi kami. It's about 2 weeks before I finally drop out of society, and
start this project. Well, it's about 2 weeks before we finally drop out of society. Aneh kan? Siapa coba yang dimaksud dengan kami itu? Intinya, Peter ini berbicara guys tentang rencana untuk keluar dari masyarakat dalam waktu 2 minggu. Dia tampak cemas dan juga gak yakin tuh dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Peter bahkan bilang kemungkinan dia akan tertangkap guys, meskipun ya dia gak yakin kalau ada yang tahu keberadaannya. Kata-kata Peter dalam video ini juga sangat mengkhawatirkan sih. Dia ngomong tentang kemungkinan hidupnya akan berakhir dalam waktu dekat dan dia tampaknya sudah siap menghadapi konsekuensi terburuk dari rencananya. Rekaman-rekaman ini menunjukkan sisi lain dari Peter tuh guys, yang sangat berbeda banget dari apa yang diketahui oleh keluarga dan juga teman-temannya. Ini peringatan nih guys buat kita nih, bahwa terkadang orang tuh bisa sembunyiin pikiran dan juga perasaan mereka yang sebenarnya bahkan dari orang-orang terdekat mereka sama sekali loh. Soalnya ternyata yang barusan kalian lihat itu adalah hutan di mana Peter membangun bunker yang menjadi tempat pelariannya selama ini. Bunker itu dinamakan sebagai Camp Keller yang letaknya itu ada di Rattlesnake Ridge yang ada di Washington. Bukan hanya jadi tempat berlindung tapi nih teman-teman, Peter Keller juga membangunnya sebagai tempat pelarian dan menyimpan barang-barangnya yang ada di sana. Mungkin buat gambaran sedikit kali ya, bunker ini telah dibangun sama Peter selama 8 tahun. Motivasi awalnya dia tuh bangun ini karena punya ketakutan yang sangat besar sama yang terjadinya kiamat. Ya mungkin dia niru beberapa tokoh-tokoh besar seperti Mark Zuckerberg yang juga bangun bunker agar bisa selamat dari hari kiamat. Karena itulah guys, dia ikut bikin di hutan yang terisolasi. Peter percaya kalau situasi di luar akan menjadi berbahaya dan merasa perlu siapin diri. One of my projects today is to take all this wood that I've cut up recently and stack it up, pull it down, so if somebody stumbles out here, it not as noticeable. It's just now I have the means, I'm able to actually pay for it. I've spent a lot of money on this so far, thousands of dollars. Thousands more on guns and other stuff, other hardware I'm gonna need. Everything I can think of. Bahkan bunker ini nggak dirahasiain kok. Sang putri pernah ngomong tuh ke pacarnya kalau ayahnya sedang bangun bunker sebagai persiapan menghadapi hari kiamat. Cuma sayangnya selama berjalannya waktu dia menggunakan bunkernya ini sebagai tempat pelarian dari tekanan hidupnya dan ketidakpuasannya dengan situasi keluarganya. Basically come up here on the weekends or on a Friday, weekday, whenever the weather permits, or depending on what I'm doing, at least once a week. And I tend to stay up here for about, well, with travel time, probably around 9 hours a day, or each time, which is a long time. Untuk isi bunkernya sendiri, kalian tuh nggak usah nanya deh, karena semuanya benar-benar lengkap banget guys. Bahkan bisa bikin dia tuh hidup bertahun-tahun di sana. Done part that I'm not looking forward to. I'm getting pretty close to that time. I'm guessing probably a couple months away, maybe 3. So yeah, I know I can, once I do this, I could either die then, maybe something will happen, or a few days or weeks, or maybe even years. My goal is to make it 10 years, but that's the other hard part. Either to not care about dying and to still care about the project. Dia ini udah nyiapin semuanya buat bisa hidup sampai 10 tahun kalau menurut gue ya. Udah lengkap banget ya pokoknya, dan ya pastinya aman banget. Bunker ini pun terdiri tuh guys dari beberapa tingkat dengan dukungan beton dan juga kayu yang diperkuat. Jelas banget kalau ketakutannya tuh nggak main-main. Di dalamnya juga ada persediaan makanan dan juga minuman, mulai dari makanan kaleng, soda, bahan bakar minyak untuk masak. Selain itu ada juga generator kecil tuh, lalu radio yang bisa bajak sinyal polisi dan juga teropong. Ini udah jauh dari kata lengkap kan? Dengan semua alat-alat itu, dia bahkan bisa hidup di sana tanpa perlu ketakutan si ini. Ditambah lagi, bunkernya juga dilengkapi itu dengan sejumlah besar senjata api, termasuk senapan berkaliber tinggi, serta rompi anti peluru dan juga amunisi dalam jumlah besar.
Dari barang-barang yang ada di bunkernya, kita jadi bisa kebayangkan kalau ketakutannya sama kiamat bener-bener nyata banget. Kemudian lokasi tempat ini juga penuh misteri guys dan juga keajaiban. Letaknya ada di pegunungan Cascade ya. Pegunungan ini melewati 3 negara bagian Amerika Serikat dan bahkan sampai ke Kanada. Namun yang paling menakjubkan dari pegunungan Cascade bukanlah ukuran yang luas, melainkan hutannya yang lebat. Bayangin aja guys, di sepanjang pegunungan ini berdiri pohon-pohon raksasa tuh yang menjulang tinggi. Pohon-pohon ini bukanlah sembarangan pohon ya, melainkan sebuah pohon konifer yang tingginya bisa sampai dengan 60 meter. Batang-batangnya pun gede semua. Jika kalian berdiri di samping salah satu pohon ini, ya bakal kelihatan kecil banget guys. Hutan lebat seperti ini bisa membuat orang mudah tersesat. Bayangin, kemana-mana kalian pun ngeliat nih, yang terlihat tuh ya hanyalah batang pohon guys yang besar-besar. Gak heran banyak cerita seram yang bermunculan dari tempat ini, dimulai dari penampakan makhluk aneh hingga orang-orang yang hilang secara misterius. Lokasi bunker ini juga berada di sekitar 1 jam berjalan kaki dari jalur setapak yang terdekat ya. Peter bahkan harus ngelakuin perjalanan berat selama 4 jam bolak-balik untuk mencapainya. Yang lebih gokilnya lagi, semua alat guys yang dia butuhkan itu untuk menggali gunung ini harus dibawa di punggungnya. Sebagian besar bahan bangunan pun diambil dari hutan sekitar. Peter nebang pohon-pohon besar di sana tuh, di mana beberapanya berusia lebih dari 50 tahun agar bisa memperkuat dinding bunkernya. Dia sampai ngebuat sistem katrol juga untuk ngangkut kayu-kayu besar ini. Ya meskipun Peter jarang memperlihatkan bagian dalam bunker, tapi ada satu rekaman singkat nih teman-teman yang nunjukin sebagian kecil dari lingkungan di sekitarnya pada malam hari itu sebelum dia pulang ke rumah. Well, this is the end of the day. I'm getting wrapped up, getting ready to leave. I don't know if you can see me, but it's kind of one last look. That's my fireplace, wood stove, whatever. Now we're going upstairs. This is where most of my supplies are. Pretty well stocked up. And that pretty much wraps it up for the day. Ya intinya, kalau kalian perhatiin guys kata-katanya di beberapa video ini, Peter tuh kayak orang yang nothing tulus gitulah. Dia ngerasa nggak punya apa-apa dan menganggap kehidupannya tuh ya buruk banget. I guess it's also because I don't have anything. I never did. No money. My looks are horrible. Entah apa sih yang bikin dia tuh depresi kayak begini guys. Soalnya nggak pernah ada yang tahu. Orang-orang ngertinya dalam beberapa tahun terakhir, Peter nunjukin tanda-tanda perubahan perilaku begitu. Dia jadi lebih tertutup dan mulai menjauh dari interaksi sosial. Makanya di vlognya tuh dia bilang kan kalau ada keinginan untuk melarikan diri dari kehidupan. Yeah, basically last year has been really tough on me. I've been coming to terms, realizing just how pathetic I am. And there's just no hope. But it's tough. Wasn't interested in anything anymore. Couldn't motivate myself. All I did was work on this. This is the only thing that would make me feel better. But I think I've come to terms with it. Starting to feel better now. Not quite sure why exactly. If it's just that I'm getting this further along, or maybe I've just come to terms with what I am, my situation, and kind of working through it. Sampailah akhirnya ke keputusan buruk yang diambil sama Peter. Di channel sang istri, persis 2 hari sebelum kejadian kita bakal masih bisa ngeliat videonya. My husband actually gave me some money and I was going to go out and buy some of these, but I'm going to go buy ink instead. Oh my gosh, so awesome. Sorry, I'm trying not to get too excited because my husband's going to be like, what are you doing? Dia masih kelihatan bahagia dan juga kayak nggak ada masalah apa-apa di keluarga ini kan. Pada tanggal 23 April 2012, situasi menjadi sangat kacau tuh guys ketika Peter Keller melakukan tindakan kejam. Dia menghabisi istri dan putrinya dengan luka tembak di bagian kepala. Untuk menghilangkan jejaknya, Peter pun langsung membakar rumah mereka dengan menggunakan 7 kaleng bensin yang ditaruh di setiap sudut rumahnya itu. Setelah kebakaran dilaporkan oleh tetangga, pihak berwenang pun langsung nemu tubuh Lynette dan juga Kaylin yang terbaring di tempat tidur.
Selain para korban, polisi juga berhasil nih guys menemukan beberapa petunjuk berupa foto-foto dan juga sketsa bunker yang dibangun sama Peter selama ini. Sampai akhirnya si Peter pun melarikan diri tuh ke bunkernya. Dan polisi pun mengeluarkan surat perintah penangkapan atas dugaan pembunuhan tingkat pertama. Di sini gak segampang itu ya nemuin si Peter. Soalnya kayak yang gue jelasin di awal guys, bunker ini dibangun di hutan yang terisolasi. Butuh waktu sampai dengan 6 hari teman-teman buat tim SWAT bisa menemukan bunkernya. Nah, kalian tahu nggak apa yang bikin lokasinya ketahuan? Tim SWAT nemuin asap putih tuh dari api unggun yang dibuat sama Peter. Waktu mereka sudah berhasil nemu, diledakkanlah tuh bagian atap bunkernya dengan menggunakan granat. Baru akhirnya mereka menggunakan gas air mata untuk bisa masuk ke dalam sana. Semua ini mereka lakukan karena tahu kalau Peter nyimpan banyak senjata di dalam sana. Sayangnya tapi nih teman-teman, setelah berhasil masuk, pihak kepolisian menemukan tubuh Peter Keller sudah tidak bernyawa akibat tembakan yang diduga dilakukannya sendiri. Soalnya di sampingnya polisi menemukan pistol yang dia gunakan tuh untuk mengakhiri hidupnya. Gila banget ya teman-teman. Kita nggak pernah ada yang tahu gimana isi hati dan juga kepala orang lain. Meskipun tampaknya hidupnya tuh normal dari luar, kegelapan dalam pikirannya bisa mengarah pada tragedi yang menghancurkan keluarganya sendiri. Dan gilanya, dia ngerekam semuanya dalam vlog. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.